Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang sekilas sastra bandingan dan intertekstualitas. Mungkin teman-teman sudah tahu semua tentang definisi sastra bandingan, tapi di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang apa sih sastra bandingan itu. Jadi sastra bandingan bukan hanya sekedar mempertentangkan dua karya sastra dari negara yang berbeda atau bangsa yang berbeda, tetapi ada batasan yang menunjukkan bahwa sastra bandingan itu tidak hanya terbatas pada sastra antar bangsa, tetapi juga pada sastra yang diproduksi dalam lingkup satu bangsa, misalnya antar provinsi, antar wilayah, itu juga bisa menjadi suatu bentuk karya sastra yang bisa diperbandingkan. Selain itu, ada juga sastra bandingan yang merujuk pada antar pengarang, antar genetik, antar zaman, antar bentuk, dan antar tema. Untuk antar genetik itu biasanya memiliki kesamaan pada unsur intrinsiknya, apakah itu alur atau yang lainnya. Antar bentuk, apakah bentuknya itu memiliki genre yang sama antara satu dan yang lainnya. Menurut Endra Suara 2011, sastra bandingan adalah sebuah studi teks cross-cultural. Jadi ini merupakan suatu teks yang diperbandingkan karena mereka memiliki bisa kesamaan, bisa juga perbedaan. Ini merupakan suatu upaya interdisipliner karena memperhatikan hubungan sastra menurut aspek waktu dan tempat. Dari aspek waktu, dapat membandingkan dua atau lebih periode yang sama atau berbeda. Sedangkan konteks tempat akan mengikat sastra bandingan menurut wilayah geografis karya sastra. Pada perkembangan selanjutnya, konteks sastra bandingan tertuju pada bandingan sastra dengan bidang lain. Maksudnya bidang lain adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Jadi untuk sastra bandingan saat ini biasanya akan diteliti dengan menggunakan teori-teori seperti interdisipliner, misalnya akan dikaitkan dengan politik, akan dikaitkan dengan kesehatan, akan dikaitkan dengan kebudayaan, akan dikaitkan dengan pendidikan dan hal yang lainnya, yang menjadi unsur yang paling menonjol dari dua karya sastra yang akan dikaji. Dalam praktek sastra bandingan, menurut Hutomo, berlandaskan tiga hal. Pertama, afinitas, yaitu keterkaitan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam suatu karya sastra. Misalnya struktur, plot, bahasa, tema, mood, atau latar, dan lainnya. Ini merupakan bisa untuk menjadi pijakan atau acuan untuk meneliti suatu karya sastra bandingan. Berikutnya adalah tradisi. Unsur-unsur tradisi seperti cerita rakyat, dongeng, memiliki unsur keterkaitan dengan kesejarahan penciptaan karya sastra, itu juga bisa menjadi suatu bahan untuk dikaji dalam sastra bandingan. Berikutnya adalah pengaruh. Istilah pengaruh sebenarnya tidak sama dengan menjiplak atau plagiat karena istilah ini syarat dengan nada negatif. Jadi istilah pengaruh di sini adalah satu pengarang mungkin bisa dipengaruhi oleh pengarang yang lain, karena memang sifatnya sastra itu merupakan hal yang terpengaruh dari sesuatu yang sudah dituliskan atau sudah dikonvensikan sebelumnya. Karya sastra akan muncul pada masyarakat yang telah memiliki konvensi atau kesepakatan, tradisi, pandangan tentang estetika, tujuan berseni, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat dipandang sebagai wujud kebudayaan dan tidak mustahil rekaman terhadap pandangan masyarakat tentang seni. Jadi bukan plagiasi ya, tapi ini merupakan suatu konvensi. Dengan demikian, sastra merupakan konvensi masyarakat dalam suatu bentuk kesenian yang bernama sastra.
wujud konvensi budaya yang telah ada di masyarakat secara konkret lain berupa karya-karya ditulis dan diciptakan orang sebelumnya. Jadi wajar jika ada kesamaan, karena kan biasanya kita menulis sesuatu mungkin karena kita pernah membaca atau mengakses informasi dari tulisan sebelumnya. Namun ia juga atau terdapat juga pada cerita-cerita rakyat yang berupa lisan atau folklore yang diwariskan secara turun-temurun, dan ini berkaitan dengan tradisi lisan biasanya. Jadi cerita-cerita rakyat itu juga cukup menarik dan sangat menarik bahkan untuk dikaji dalam sastra bandingan. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang aliran Prancis dan aliran Amerika. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ini di awal-awal pertemuan, tapi saya akan mengulasnya sedikit. Aliran Prancis tidak membahas tentang hubungan sastra dengan bidang lain. Jadi aliran Prancis ini merupakan aliran pertama dalam sastra bandingan yang mereka mengeluarkan tulisan tentang sastra bandingan. Nah, mereka biasanya itu tidak memperbandingkan dengan bidang lain, misalnya seperti seni, musik, falsafah, filsafat, politik, budaya, dan lainnya, tapi meletakkan karya sastra bandingan sebagai bentuk suatu karya sastra yang berpijak atau mendapat petilasan dari suatu sejarah. Nah, ketika aliran Amerika itu muncul, mereka punya pandangan bahwa sastra bandingan ini harus membandingkan karya sastra dengan keilmuan yang lain. Mungkin teman-teman bisa ingat kalau kemarin-kemarin teman-teman mungkin membaca bab tentang interdisipliner. Jadi kalau aliran Amerika biasanya mereka berusaha untuk mengkaitkan karya-karya sastra yang dikaji dalam sastra bandingan dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan aspek interdisipliner seperti sejarah, falsafah, politik, ekonomi, sosiologi, agama, dan seni lukis, atau mungkin bidang-bidang ilmu yang lain. Mungkin bidang-bidang ilmu ini ada dalam teori kritik sastra. Jadi kalau teman-teman sudah belajar teori kritik sastra, itu bisa digunakan untuk menjadi pisau dalam penelitian sastra bandingan nantinya. Jadi sastra bandingan tidak mendapat lingkup hanya pada unsur intrinsiknya atau unsur sejarahnya saja, tapi baiknya memang diperbandingkan secara interdisipliner. Ini merupakan aliran Amerika. Dan sekarang sebenarnya yang berkembang adalah aliran Amerika. Nah, teman-teman, untuk intertekstualitas, teman-teman bisa membaca buku pegangan masing-masing, tetapi di sini saya hanya akan memberikan satu highlight. Ada satu feminis bernama Julia Kristeva. Dia berpendapat bahwa intertekstualitas merupakan pluralitas teks yang tak terreduksi di dalam dan di balik setiap teks, di mana fokus pembicaraan tidak lagi pada subjek pengarang, tapi pada produktivitas tekstual. Dasar intertekstualitas adalah prinsip persamaan teks yang sama dengan teks yang lain, seperti juga dikemukakan oleh Kohler. Ia mengemukakan bahwa pendapat Julia Kristeva bahwa setiap teks itu merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Jadi ada gubahan mungkin ya, atau transformasi, penyerapan, modifikasi. Setiap teks itu merupakan mozaik kutipan-kutipan dari teks lain. Hubungan ini dapat berupa persamaan atau pertentangan atau perbedaan. Jadi tidak hanya berpijak pada subjek pengarang. Jadi kalau dibilang plagiasi ya nggak bisa juga ya, mereka punya kesamaan karena adanya proses produktivitas tekstual tadi. Apakah memiliki kesamaan penyerapan, transformasi, merupakan proses dari penyerapan, transformasi teks yang nantinya menjadi mozaik kutipan-kutipan yang akhirnya menjadi suatu bentuk produk sastra yang baru. Nah, teman-teman, berikutnya Robert J. Clement menjelaskan ada 5 pokok hal dalam sastra bandingan yang penting untuk dikaji. Yang pertama adalah themes, yaitu tema atau mitos, itu juga bisa memperbandingkan dua karya sastra untuk mencari kesamaan dan pertentangan tema atau mitosnya. Bisa juga tipe atau bentuk karya sastranya seperti apa, apakah puisi, apakah novel, ataukah dongeng, ataukah folklore gitu ya. Lalu ada movement dan period, zaman tertentu, periode tertentu yang ingin ditelisik.
Lalu ada interrelation between literature and other arts. Ini yang interdisipliner tadi. Lalu ada critical, theoretical, and practical confluences in comparative approach to literature. Ini biasanya menggunakan teori kritis yang terkait dengan comparative approach to literature. Berdasarkan acuan tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis sastra bandingan adalah kegiatan telaah produk literatur yang saling berhubungan dengan konteks, aspek tema, mitos, jenis, bentuk, teknik, tulis, gerak, tren, dan juga berkaitan dengan karya seni lainnya. Juga berkaitan dengan teori dan praktik kritis di dalam sastra bandingan berdasarkan pendekatan terhadap karya sastra. Jadi masuknya di sini adalah kalau Anda ingin menganalisis atau mengkaji suatu produk sastra bandingan, dua karya sastra yang memiliki lingkup kesamaan dan pertentangan dari 5 pokok hal tersebut, itu bisa dikaji dengan berbagai macam pendekatan atau juga bisa juga menggunakan pendekatan kritik sastra. Nah, sekarang saya memiliki satu tantangan untuk Anda untuk mencari bahan bacaan baik berupa artikel jurnal atau skripsi, baik online maupun offline, terserah Anda. Tetapi di sini Anda harus terfokus pada penelitian sastra bandingan dengan menggunakan konsep intertekstualitas atau orang-orang juga biasa menyebutnya dengan antar teks. Setelah itu, setelah dibaca dan dipahami, Anda diminta untuk meringkas 1-2 halaman tentang masalah penelitiannya apa, teori yang digunakan apa, singkat saja, sangat ringkas untuk teorinya. Mungkin Anda bisa menggunakan kutipan dan pembahasannya sedikit tentang kutipan tersebut. Lalu hasil pembahasan penelitiannya seperti apa. Mungkin ini mirip dengan abstrak tapi lebih luas lagi. Mungkin bisa menggabungkan antara abstrak, ringkasan, tapi lebih baik Anda memang membaca di dalamnya supaya bisa mendapatkan satu bentuk tulisan ringkasan yang komprehensif. Ketiga, jangan lupa untuk menulis nama, NIM, dan juga sumber artikel penelitian atau referensi. Tulisan yang Anda gunakan itu pastikan kalau misalnya online akan memiliki alamat referensi. Silahkan dimasukkan HTTP apa untuk alamat referensinya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembahasan kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.